Siapa yang tak mengenal Apple, sebuah perusahaan teknologi yang kini menjadi tolak ukur dalam menentukan tinggi rendahnya kelas manusia. Ya, produk-produknya yang terkenal memiliki harga tinggi menggolongkan barang-barang ciptaan Apple menjadi barang yang mewah sehingga bisa menaikkan kelas seseorang di komunitasnya. Bagi yang belum tahu, Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, Amerika Serikat, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Perusahaan ini didirikan di Los Altos, California, Amerika Serikat pada tanggal 1 April 1976. Pendiri Apple adalah Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne, dan Mike Markula. Saat ini Apple telah menghasilkan banyak produk yang mendunia seperti iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch, iOS, macOS, AirTag, Macintosh, iPod, Logic Pro, dan lain-lain. Apple juga telah memiliki beberapa anak perusahaan, diantaranya Apple Store, Beats Electronic, Bedit, iTunes, KK, Apple Studio, dan lain-lain. Namun di balik kebesaran Apple yang kalian lihat saat ini, ada perjuangan yang luar biasa dalam membangunnya. Tentu tidak ada kesuksesan yang dibangun dengan cara instan, pasti ada perjuangan untuk mencapainya. Tentu Steve Jobs adalah orang yang sangat berperan penting dalam pendirian dan pengembangan Apple. Hal ini dilalui dengan susah payah olehnya. Steve Jobs benar-benar dari nol saat memulainya. Lalu seperti apa kisahnya yang saya rasa dapat menginspirasi kaum rebahan seperti kalian? Langsung saja kita ke sana bersama Lorong Waktu. Baiklah, kita berada di tahun 1972. Saat itu Steve Jobs adalah seorang anak jenius yang mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya. Meskipun banyak yang menyukainya, Steve Jobs adalah orang yang suka kebebasan dan tidak mau diatur. Semua kebiasaan buruk dilakukannya, hingga akhirnya ia pergi ke India untuk mencari jati diri. Ia bertemu seorang biksu yang menuntunnya ke jalan kedamaian. Si biksu berkata, kesederhanaan akan melepaskan kita dari dunia yang rumit, dan itu membuat ia terus memikirkannya. Setelah pulang, Steve pun meninggalkan semua kebiasaan buruknya. Lalu ia bekerja di perusahaan pembuat game bersama sahabatnya Woz. Steve mengerjakan proyek sebuah game yang bernama Breakout, hingga ia diberi bonus $5.000 atas pencapaiannya. Selanjutnya, Steve terpana dengan komputer ciptaan sahabatnya Woz dan membujuknya untuk mencari investor guna membiayai proyek komputer desktop rumahannya itu. Dalam perjalanannya mencari investor, mereka berdua berdiskusi tentang nama produk mereka, yang akhirnya terpilih nama Apple pada malam itu. Awalnya mereka tidak menemukan satupun investor untuk proyeknya, hingga ada seseorang pemilik toko komputer yang menawarinya kerjasama, hingga menghargai komputernya seharga $500. Lalu Steve Jobs mulai memproduksi komputer pertamanya yang dinamakan Apple Computer One. Untuk membantunya, ia merekrut 3 orang, yaitu Bill, Chris, dan Daniel, yang akhirnya komputernya terjual sebanyak 100 unit. Selanjutnya, mereka membuat Apple Computer generasi kedua atau Apple Computer 2 dengan menambah 1 orang teknisi bernama Hall, dan mereka berhasil menciptakan komputer yang nyaris tanpa suara. Kemudian Steve menghubungi semua investor untuk membiayai proyeknya, namun semuanya bertolak. Hingga datanglah seorang investor bernama Mike. Memang selalu begitu semua kisahnya. Awalnya Mike pesimis karena yang ia datangi bukan perusahaan besar, tapi akhirnya ia termakan bujuk rayu si Steve dan setuju invest sebesar $300.000, dan akhirnya komputer itu meledak di pasaran. Selanjutnya, Apple berevolusi menjadi sebuah perusahaan besar yang memiliki gedung dan kantor yang profesional. Dan Apple menjadi perusahaan terbuka, yang dimana Apple adalah perusahaan bersama, dengan pembagian saham di antara pemiliknya. Steve Jobs adalah CEO Apple karena memegang saham terbesar. Namun di sana ada anggota dewan yang mewakili para pemegang saham lainnya, dan ketuanya bernama Arthur. Saat sukses inilah Steve Jobs berubah ke sifat aslinya, bahkan bisa dibilang lebih parah. Kesombongannya semakin memuncak akibat dari kesuksesannya hingga ia melupakan para sahabatnya yang dahulu berjuang bersama. Bahkan ia tidak mengakui anaknya yang saat itu tengah dikandung pacarnya. Ini sungguh parah guys.
Apple terus menuju kesuksesan, sahamnya selalu laku di pasaran, hingga akhirnya Steve didepak dari sebuah proyek yang bernama Lisa Computer oleh para anggota dewan, dengan alasan Steve sangat boros. Selanjutnya, Steve merenungi semua kesalahannya di masa lalu. Saat inilah titik balik bagi kehidupan Steve. Steve juga mulai teringat dengan anaknya yang bernama Lisa, hingga akhirnya ia mendapat telepon dari Mike yang memberitahunya sebuah proyek bernama Macintosh, dan anggota dewan ingin Steve yang memegang proyek itu. Steve pun kembali lagi ke kantor dengan sikap yang baru. Dia jadi lebih sederhana, humble, dan kreatif. Ia pun kembali merekrut para sahabatnya yang pernah ia lupakan, lalu terwujudlah Macintosh. Untuk mensukseskan penjualannya, ia merekrut John Sculley, seorang presiden Pepsi, untuk bergabung menjadi CEO di Apple. Kata-kata Steve inilah yang meluluhkan hati John Sculley. Apakah kamu ingin seumur hidupmu menjual minuman soda, atau ikut denganku dan mengubah dunia? Kemudian Macintosh di-launching, tapi ternyata ada musuh dalam selimut. Diam-diam John Sculley menaikkan harga jualnya sehingga Macintosh tidak laku di pasaran. Selain itu, kesialan tak terhenti sampai di sana. Bill Gates, sang pemilik Microsoft, berhasil mencuri ide dari Macintosh yang membuat Macintosh makin tenggelam. Tak ayal, Steve pun marah dan menelpon Bill Gates. Give me Bill Gates on the phone. You stole my software, and I will make it my life's mission that you never, ever make another dollar. Setelah Steve mendapat kritikan dari anggota dewan atas kegagalan proyeknya, selanjutnya ia kehilangan sahabatnya Woz yang juga mengundurkan diri, hingga puncaknya ia didepak dari Apple oleh John Sculley dan anggota dewan lainnya. Steve tentu sangat terpukul. Kemudian Steve memulai kehidupan barunya dari nol bersama keluarganya. Kemudian ia membangun sebuah perusahaan komputer baru bernama Next, yang kemudian sukses. Dalam waktu yang sama, Apple perlahan-lahan mengalami kemunduran, hingga berujung pemecatan John Sculley. Setelahnya, Apple terus berganti kepemimpinan. Anggota dewan pun juga silih berganti, yang hanya menyisakan Mike seorang. Hingga pada titik terendah Apple yang diambang kebangkrutan, para anggota dewan meminta kepada Steve Jobs untuk kembali memimpin Apple dan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Steve pun kembali ke Apple dan melakukan beberapa perombakan besar, sampai ia pun menendang Mike dari Apple. Steve mengubah nama perusahaan dari Apple Computer menjadi Apple Inc. yang tadinya fokus ke komputer sekarang menjadi fokus ke semua bentuk teknologi, hingga menghasilkan produk yang sekarang ini kalian agung-agungkan. Di akhir kesuksesannya, Steve memberikan sebuah statement yang sangat menginspirasi. Katanya, Apple adalah kumpulan orang-orang yang awalnya dianggap gila oleh masyarakat, namun ternyata bisa mengubah dunia. Nah, jadi bila kalian ingin mengubah dunia, kalian harus dianggap gila terlebih dahulu. Itu terserah kalian. Itulah kisah Steve Jobs, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.